يخشرون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين, yang artinya dan milik Allah kerajaan di langit dan di bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang yang berbuat dosa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin sekalian, kajian Ramadan ke-17 kali suara saya terdengar dengan jelas kah? Oke, baik. Untuk sebelum kita mendengar materi dari Kak Ina, izinkan saya untuk membacakan profil dari Kak Ina sendiri ya. Kak Ina merupakan senior konsultan atau konselor. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 22 November. Status beliau adalah menikah dan beliau adalah ibu dari 3 orang putra. Beliau merupakan alumni Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Tidak hanya itu, beliau pun certified dalam berbagai metode assessment, perilaku, coaching, konseling, dan psikoterapi. Untuk kegiatan sendiri, beliau sibuk di Asesor Assessment Center, Kementerian BUMN, dan juga konselor. Untuk Kak Ina, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan paparan materi dari Kak Ina kepada Kak Ina. Waktu dan layar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Salma, teman-teman semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa maitin fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, di sore yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahmi di hadapan teman-teman sekalian untuk kita coaching ya, coaching. Jadi ini bukan seminar, bukan webinar, tapi coaching. Jadi saya meminta teman-teman bisa saling interaktif, boleh di videonya kameranya dibuka ya, biar kita saling interaktif. Karena nanti di sini saya akan
membutuhkan partisipasi dari teman-teman semua ya. Jadi bukan saya yang hanya memaparkan materi, tapi saya juga minta feedback dari teman-teman semua karena ini sifatnya coaching kayak gitu. Baik. Sebelum saya mulai nih ya teman-teman sekalian, apa nih semangat yang mau dihadirkan nih di momen sampai nanti maksimal jam 17 ya, insya Allah jam 5 ya. Apa nih semangat yang mau dihadirkan teman-teman semua nih dalam mengikuti coaching the best version of me untuk menuju jalan takwa. Apa semangat yang mau dihadirkan dan energinya sekarang level berapa nih? Kalau 0 berarti lemes, aduh nih udah mau buka, 2 jam lagi, 3 jam lagi mau buka gitu ya. Atau mungkin 8, 7 gitu ya semangat ya. Jadi range-nya 0 sampai 10. Kalau 10 tuh semangat, kalau 0 tuh lemes ya. Kalau 5 biasa-biasa aja. Gitu. Silakan direspon. Apa berapa level energinya sore ini? Silakan. 7, Masya Allah. Ya, siapa tuh tadi? Mau buka lemes. Kak Alfian ya. Sahur tadi cuma pakai nugget sama telur dadar. Masya Allah. Jadi 7. Jadi 7 ya, Masya Allah luar biasa. Berapa lagi nih level energi yang mau dihadirkan nih teman-teman semua? Silakan. Berapa lagi? Silakan open mic. Atau boleh di ini deh, di chat deh. Ya, di chat boleh. Berapa level energinya? Sebanyak-banyaknya 7. Oke, berapa lagi? Silakan. 7, Kak. 7, 10. Wah, Mbak Dailah nih 10 nih. Ya. Dia nggak puasa. Alhamdulillah. Nggak puasa ya. Baik, 10. Aduh, saya jadi ikutan seneng nih kalau semua 10 ya. Baik. Bapak lagi silakan ya di chatnya di rame-rame deh. Baik, teman-teman semua. Berapa? 10. 7, 5. Aduh, nggak apa-apa. Oke, it's okay ya. Semua respon apapun dalam sesi ini santai kita. Oke. Berapa lagi? Di samping saya ada 2 orang yang nyimak. Mbak Esti, berapa Mbak Esti? 7 juga. 7 juga. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Sekali lagi, ini bukan webinar ya, bukan seminar, tapi coaching ya. Kita akan saling interaktif. Baik. Saya akan mulai untuk memaparkan materi. Jadi materinya disusun bersama-sama dengan rekan-rekan saya ya. Karena saya tergabung dalam komunitas psikolog peduli, kemudian juga di komunitas asosiasi psikologi Islam, kami membuat materi tentang the best version of me, jalan menuju takwa ya. Saya sebagai fasilitator ya untuk sore ini, alhamdulillah. Ini CV lengkap saya ya. Anak-anak saya sudah besar, seperti tadi sudah dikenalin ya sama Mbak Salma. Saya lahir 22 November 1973, suami Ahmad Anwari, STMT, ibu dari 3 putra. Anak saya 3, cowok semua nih. Anak saya pertama Jidan sudah tingkat akhir ya di SBM ITB, kemudian juga Gozi udah di tingkat 2 di psikologi UIN, kemudian juga Azam Hafid di kelas 3 SMP di Jakarta Islamic Boy Boarding School. Nah, ini kegiatan saya ya sebagai asesor assessment center dan kementerian, kemudian juga sebagai konselor. Baik. Nah, teman-teman, kita hari ini akan berinteraksi dengan point of view ya. Kita akan berinteraksi dengan fototerapi ya. Kita akan inner research nih ya, inner research untuk menggali lebih dalam sisi dalam kita ya, untuk mengetahui sisi terbaik kita untuk menuju jalan takwa. Nah, baik. Nah, teman-teman lihat sini ya. Kadang-kadang kita sudut pandang kita hanya bisa melihat sisi 180 derajat, ya enggak? Kita saat melihat diri kita, melihat orang lain, hanya bisa kita melihatnya 180 derajat kayak gitu. Nah, untuk bisa melihat sisi orang lain, maka kita harus bergerak ya. Apakah itu menggerakkan pikiran, menggerakkan hati, menggerakkan perasaan, maka kita langsung bisa melihat dari sudut pandang orang. Nah, nanti foto-foto yang akan saya tayangkan itu adalah juga menggali ya sudut pandang teman-teman sekalian. Dan di sini juga saya meminta teman-teman juga untuk bisa menyimak sudut pandang dari teman-teman yang lainnya. Kayak gitu. Nah, kemudian temukan insight atau makna dari apa yang sudah diungkapkan dari foto tersebut ya. Apa yang disakini, apa yang terkoneksi dari teman-teman sekalian, dari pengalaman-pengalaman masa lalu ya, terhadap foto yang nanti akan saya tayangkan. Kayak gitu. Nah,
Karena nanti saya akan menggunakan metode point of view, kita akan ada interaktif ya. Maka di sini nanti teman-teman diminta untuk open kamera, open mic gitu ya. Dan di sini dibutuhkan sikap yang respect dan sensitif satu sama lainnya. Ya, respect dalam arti kita menghargai apa yang dikemukakan oleh teman kita, kemudian sensitif, peka gitu ya. Tidak mengecam, tidak melabel, tidak mengetahui gitu ya, tidak menjudgment. Ya. Pokoknya menerima gitu apa adanya. Alhamdulillah tadi saya terima kasih buat teman-teman sekalian sudah hadir on time ya pada sesi ini. Terus juga silahkan mengkoneksikan pikiran, perasaan, pengalaman dengan foto yang tertayangkan nanti yang akan saya tayangkan. Nah, teman-teman kita yang memberikan nanti akan memaparkan, akan sharing gitu ya, sharing terkait pengalamannya gitu ya. Nah, kita berikan ya perhatian, kita berikan kepekaan. Itu adalah bagian dari perhatian kita. Itu. Nah, baik. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mentayangkan beberapa bait dari ayat suci Al-Quran ya. Teman-teman bisa disimak baik-baik, silakan. Bentar. Oke. Surat Ali Imran 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah.
dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ali Imran 133 hingga 135. Nah, baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah mengkaji ya 3 ayat Quran. Nah, ini akan menjadi basic kita dalam coaching yang selanjutnya ya. Selanjutnya, saya minta teman-teman semua untuk relax ya. Kalau misalnya di situ ada bangku, silakan untuk senderan di bangku sambil saya akan meminta teman-teman untuk relax. Kita akan jeda sejenak ya. Selama ini mungkin kita sibuk ya dengan orang lain ya, sibuk dengan pekerjaan, mungkin ya, sibuk dengan orang tua kita, mungkin sibuk dengan mungkin yang sudah berkeluarga dengan suami, istri, anak-anak, atau yang guru sibuk dengan anak-anak peserta didik gitu ya. Nah, tapi kadang kita tidak punya waktu ya untuk diri kita sendiri. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk memberikan waktu untuk diri sendiri, tidak sejenak ya, untuk berdialog dengan diri. Nah, untuk berdialog dengan diri ini saya akan temani dengan musik ya, dengan musik dan teman-teman resapi dan apa yang ingin diungkapkan sama diri kita saat mendengarkan musik tersebut, gitu ya. Baik, relax ya. Saya akan tayangkan musiknya. Mungkin ini musik yang tidak asing lagi ya sama teman-teman sekalian. Mungkin tapi di sini adalah sesinya adalah the best version of me. Apa yang bisa aku berikan yang terbaik untuk menuju jalan takwa. Ya. Ya, enjoy. Izinkan rasa apapun yang
Ya, baik teman-teman semua. Tadi kita sudah memberikan waktu buat diri kita ya untuk jeda sejenak, untuk melakukan refleksi gitu ya, berdialog dengan diri terkait apa yang sudah aku berikan yang terbaikku untuk menuju jalan takwa. Silakan, tadi apa yang saat kita jeda sejenak, apa yang terkoneksi dengan diri kita, apa yang dikatakan oleh diri kita, apa yang terpikirkan, apa yang dirasakan. Silakan, open mic. Mbak Siti mau bicara, silakan di open mic. Tadi saya lihat dengan, ya silakan teman-teman kalau bisa merespon di chat, silakan di chatnya. Boleh di open mic. Ini sudah di ini ya, Mas Alfian, udah di setting bisa open mic ya? Bisa. Ya, silakan teman-teman yang mau merespon. Apa tidak saat kita dengarkan tadi, saat berdialog dengan diri, apa yang dirasakan? Silakan. Sedih, ingat dosa ya, dari Mbak Kurina ya, sama ya saya juga. Apalagi teman-teman? Ingat dosa, sedih ya. Oke, apalagi? Ada yang mau open mic? Ramadan belum maksimal pekerjaannya. Ramadan belum optimal ya Mas Alfian ya, kerjaannya Aduh, banyak. jadi sedih ya diingetin. Jadi sedih ya. Baik. Nggak apa-apa, itu oke. Kasih waktu, kasih jeda pada diri, kasih kesempatan untuk diri untuk merasakan sedih ya. Kesyukuran oke. Kemudian dari Mbak Holila, kesyukuran atas nikmat Allah ya. Semoga masih diberi kesempatan. Oke. Nah, di sini ada sudut pandang yang lain nih dari Mbak Holila nih. Justru bukan sedih ya yang dirasakan, tapi justru kesyukuran atas nikmat Allah ya. Semoga masih diberi kesempatan, Masya Allah. Oke, kemudian Mbak Runing ya, merinding ya. Oke. Baik teman-teman semua, terima kasih akan responnya. Baik, saya akan lanjutkan ya tayangannya. Oke. Oke. Mengapa kita hadir di sini ya? Bukan tanpa maksud Allah ya, kalau dari Allah kita semua dihadirkan di sini. Saya dan teman-teman sekalian ya. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktunya ya. Biasanya kalau sore hari ini enaknya apa sih, kita ngabuburit ya, cari-cari makanan gitu ya, es gitu ya, es kelapa atau mungkin gorengan gitu ya, atau mungkin tilawah atau apa gitu. Tapi di sini teman-teman menyediakan waktu ya untuk sesi ini, alhamdulillah. Nah, kenapa ya kita hadir di sini semuanya? Ya, karena sesungguhnya Allah merindukan kita untuk bersegera meraih ampunannya. Ia ingin kita semua masuk ke surganya. Masya Allah ya. Dia berikan waktu di antara 1 tahun ini 1 bulan penuh, 30 hari di bulan Ramadan, untuk sama-sama kita meraih banyak ampunan dan pahala yang sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Karena apa ya? Karena pada sesungguhnya Allah itu merindukan kita ya, untuk bersegera meraih ampunannya. Allah ingin kita semua tanpa kecuali masuk ke surganya. Masya Allah ya. Nah, dan kemudian ada ya jalannya harus kita lalui ya. Jalan yang telah Dia berikan petunjuknya kepada kita ya. Seperti tadi ya dikemukakan di sini ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sudah menyediakan ya surga seluas langit dan bumi, tidak tanggung-tanggung. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah dia? Ya? Siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut ya di ayat ini? Yaitu yang pertama, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit ya. Mungkin kalau harta kita kondisinya lagi lapang, enak sekali ya kita menginfakkan hartanya. Tapi di ayat ini justru lapang maupun sempit tanpa kecuali ya. Nah, Masya Allah ya, saat kita dalam kondisi yang sempit, sejauh mana sih kita bisa menafkahkan harta kita dalam kondisi yang kita juga butuh harta tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut yang Allah siap sediakan surga yang luasnya langit dan bumi? Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Masya Allah ya.
Mungkin ada di antara kita yang memang punya kualitas sabar ya. Tapi mungkin Masya Allah di antara kita mungkin Allah berikan ujian yang luar biasa ya. Yang berkarakter mungkin, yang temperamental, yang mungkin agak susah gitu ya untuk menahan marahnya gitu ya. Baperan, sensitif gitu ya modelnya. Atau mungkin yang pendendam ya. Susah banget sih saya tuh ya kalau memaafkan kesalahan orang gitu. Ya. Mungkin buat teman-teman yang pernah dibully atau pernah disakiti, pernah dizolimi ya luar biasa ya. Bagaimana untuk memaafkan orang lain. Ya. Dan itu karena sedemikian sulitnya, Masya Allah, Allah siap memberikan surganya seluas langit dan bumi. Nah tadi itu, kemudian apalagi nih? Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan kemudian orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah ya. Ini ya poinnya yang pertama apa tadi? Menafkahkan harta baik di lapang maupun sempit. Yang kedua, menahan marah dan memaafkan kesalahan orang. Kemudian yang ketiga tadi adalah yang mengerjakan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri, tapi kemudian dia memohon ampun terhadap dosa-dosanya dan tidak mengulangi lagi. Seperti itu. Ya, itu poin-poinnya. Nah, Allah berikan petunjuk jalan itu kepada kita. Allah sudah sediakan tuh ya rumusnya tuh. Tadi itu kuncinya ada 3 hal aspek itu ya. Saat kita itu adalah jalan takwa, di mana saat kita mampu melewati jalan tersebut yang sungguh luar biasa gitu ya, Allah akan sediakan ya, surga, Allah sediakan ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Nah, baik. Suaranya hilang. Maafkan tak Oke. masih dengar. Suaranya hilang? Sudah terdengar? Sudah Kak. Oke. Baik. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang apa yang menahanku untuk berinfak ya. Tadi kan yang poin pertama adalah berinfak yang baik dikala apa tadi lapang maupun sempit. Apa yang menahanku untuk berinfak? Ya. Nah, silakan teman-teman fotonya dalam kondisi yang tertutup ya. Silakan teman-teman pilih satu foto. Silakan di chat. Nomor berapa? Gimana? Pilih satu. Ini kan fotonya tertutup kan? Saya akan membuka setelah teman-teman pilih ya. Apa yang menahanku untuk berinfak? Oke, silakan. 4. 3. Ada yang 3, ada yang 4, silakan. Nomor berapa lagi? 2, 3, 4. Oke, nanti saya minta responnya ya. Baik, 3, 4. Oke. 1, Mbak. 1, oke. Wah, udah semua. Nah, sekarang saya buka satu dulu ya. Oke. Apa yang menahanku untuk berinfak? Silakan. Teman-teman yang memilih nomor 1, kaget ya. Kok fotonya ini gitu ya. Perhatikan detailnya, gambarnya, apa yang terkoneksi sama teman-teman. Yang memilih nomor 1 ya. Kita konsisten nih, memilih nomor 1. Apa yang terkoneksi dengan teman-teman saat melihat foto ini? Dengan pengalaman diri, dengan diri sendiri gitu ya. Apa yang terkoneksi? Dan jawablah pertanyaan, apa yang menahanku untuk berinfak? Silakan. Siapa yang mau merespon? Tadi yang nomor 1 siapa ya? Belum ada yang milih nomor 1? Saya, Mbak. Mbak Fitri ya? Mbak Fitri ya? Mbak siapa tadi yang memilih nomor 1? Mbak Inaya. Mbak Inaya, silakan. Mbak Inaya nomor 1 ya? Iya. Mbak Ina, kalau dari fotonya ada gambar orang lagi dalam apa ya?
alat transportasi ya Mbak? Iya benar. Nah, itu kayaknya mungkin ya keinginan dia untuk jalan-jalan, traveling gitu kali ya. Benar. Jadi kesannya, aku mau travelingnya yang ini dulu nih gitu. Jadi ntar aja deh infaknya, nabung dulu pengen traveling kemana-mana gitu. Oke. Jadi itu ya Mbak Inayah ya. Salah satu faktor yang membuat aku gitu ya Mbak Inayah untuk menahan untuk berinfak tuh keinginan buat apa? Keinginan untuk kurang piknik gitu ya, karena kurang piknik sih pengen. Kalau saya sih pengennya umroh Mbak Ina. Pengen umroh. Terlalu dampak pandemi jadinya nggak bisa-bisa nih traveling ke sana ya. Benar-benar. Pengen umroh gitu ya teman-teman ya. Traveling ini kapan ya? Aduh sedih banget. Pengen umroh banget. Dikumpulin deh tuh uang ya buat umroh. Habis deh 1 juta, 2, 3, 4 juta, 5 juta. Terus saat dibutuhkan untuk berinfak, entar dulu ini aku udah ada tabungan tapi untuk umroh gitu. Kira-kira gimana tuh Mbak Inai? Ya, itu ya salah satu hal yang bisa jadi membuat kita jadi menahan diri untuk berinfak, bisa jadi itu. Kita punya satu planning buat tadi ya Mbak Ina ya, mau jalan-jalan, traveling ya. Mungkin buat Mbak Ina travelingnya ke umroh, Masya Allah ya. Tapi mungkin teman-temannya lain banyak juga yang travelingnya ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Kadang-kadang itu yang bikin kita jadi enggan untuk berinfak karena lebih memusatkan pada biaya untuk traveling, kebutuhan diri untuk traveling gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya apa? Healing ya. Healing Mbak. Healing ya. Healing. Baik, makasih Mbak Ina untuk responnya. Silakan nih yang sama Mbak Ina. Ya sama-sama. Sekarang yang nomor 2. Oke. Nah, siapa yang tadi merespon nomor 2? Kira apa nih, teman-teman? Malu mungkin ya, Mbak Ustazah. Ya, gimana, Mbak Rafika? Sedih atau malu ya? Terus apa yang menahan Pak? Kemarin mikir banyak beban dulu kayaknya tuh gambarnya tuh kondisinya. Jadi masih banyak pikiran gitu, jadi sedih dulu gitu. Itu pendapat saya. Oke, terima kasih Mbak Rafika. Ya, jadi masih banyak pikiran, masih banyak beban ya di keluarga. Jadi kalau ada orang yang minta sedekah ya, infak itu, aduh, tar dulu deh, saya belum beli ini beli itu gitu ya buat keluarga. Bisa jadi ya itu, dan itu sangat-sangat alamiah banget dan sangat lumrah banget, dan itu juga kejadian juga ya mungkin di diri saya juga, mungkin teman-teman juga gitu ya. Terima kasih Mbak untuk responnya. Oke, kita akan buka yang nomor 3. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang menahanku untuk berinfak? Siapa yang merespon nomor 3? Holilah ya, Mbak Holilah nih. Ada Mbak Corina, silakan. Apa ya? Ini gambar apa sih? Anak-anak. Anak-anak sedang? Anak itu digendong, dibantu sama kakaknya atau? Iya, digendong, dibantu sama kakaknya ya. Oke. Kira-kira apa, Mbak? Apa yang menahanku untuk berinfak? Kalau kita lihat apa yang terkoneksi sama Mbak saat melihat gambar ini untuk menjawab tadi. Pengen nyenangin anak-anak terus kayaknya ya. Benar-benar. Saya kayaknya gitu mungkin saya. Sehingga jadinya dominannya ke anak. Sehingga dominannya ke anak ya. Karena anak belum beli sepatu, belum beli baju gitu ya. belum beli
mainan gitu, belum buat sekolah. Jadi selalu berpikirnya ke anak ya. Nah, itu yang kadang-kadang menahan kita untuk aduh itu kadang-kadang gue banget ya buat ibu-ibu. Iya. Makasih Mbak untuk responnya. Iya, sama-sama. Sekarang nomor 4. Nah, siapa nih yang nomor 4? Pak Siti Ngaisah. Nah, nomor 4 nih. Safa Nabila juga nomor 4. Silakan. Farah juga nomor 4. Kenapa nih? Nah, kalau gambarnya ini kira-kira jawabannya apa? Apa yang menahanku untuk berinfak? Silahkan open mic. Wah, ternyata waktunya cepat banget ya. Tinggal 15 menit lagi. Ya, silahkan segera. Gaya hidup. Gaya hidup. Wah, bener banget tuh. Tadi siapa? Mas Alfian ya? Kan bener banget. Gaya hidup. Ya, benar. Kita kadang-kadang kalau beli sepatu ya, bisa tuh yang 1.800.000, 500 ya. Murah gitu buat kita. Tapi giliran buat infak 50.000 tuh kayaknya mahal gitu ya. Padahal kalau kita biaya buat gaya hidup kita tuh, Masya Allah ya, ratusan ribu gitu nggak berasa. Tapi kalau berinfak kenapa ya 10.000, 30.000 tuh bawahnya udah besar banget gitu ya. Masya Allah. Nah itulah. Ternyata meraih jalan takwa itu susah ya. Nah, ini nomor 5. Siapa yang merespon nomor 5? Silakan. Iya, pengen beli dulu sepatu. Oke. Nomor 5. Jajan mulu. Bener banget, jajan mulu ya. Waduh, kalau udah itu aneka perut ya, aneka jajanan buat memuaskan perut tuh Masya Allah ya. Kita kalau ke mall tuh bisa habis 500, 300 ya. Masya Allah. Tapi itu tadi ya, kalau untuk berinfak, itu 50.000 tuh kayaknya udah besar banget ya. Tapi kalau untuk jajan terus, Masya Allah. Luar biasa ya. Mungkin nggak nenek-nenek, nggak anak-anak ya, semuanya kayak gitu ya. Kalau udah namanya jajan, lebih memilih untuk memuaskan diri ya. Masya Allah. Baik, setelah kita tahu nih ya, rata-rata nih ya penyakit kita saat kita menahan diri untuk infak, sekarang kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Oke, apa yang sesungguhnya membuatku marah? Nah ini dia nih ya, jreng-jreng. Sekarang saya buka aja deh fotonya. Silakan teman-teman. Pilih nomor berapa yang paling terkoneksi dengan teman-teman. Apa ya sesungguhnya yang sering membuat aku marah? 4. Nomor 4. Kenapa? Mas Alfian. Iya, karena kalau selain nomor 4, saya masih bisa ngatasin. Kayak komunikasi bisa diperbaikin. Yeah. Bersalah. Kalau ego kadang suka nggak sadar aja gitu lagi ego. Masalah ego ya. Kalau udah ego berbenturan gitu ya sama ego teman yang lain gitu ya. Udah arah kita. Atau egonya disentil dikit, wah udah gitu ya. Oke. Nah, ini penting banget nih untuk kita tahu ya titik-titik kritis mana yang bisa membuat kita marah ya sehingga kita nanti bisa mengelolanya nih. Anger management, istilah psikolognya. Oke. Terima kasih Mas Alfian. Siapa lagi yang lain? Silakan. Mana? Yang apa sesungguhnya yang sering membuat aku marah? Nomor 5. Nomor 5. Kenapa Mbak? Nomor 5. Komunikasi kan itu ya? Komunikasi. Yang suka agak kesel aja gitu kalau sama saudara gitu. Kalau komunikasi suka dibuat mainan gitu. Sama itu adik. Ya. Iya. Sama adik. Beda apa? Beda ini ya? Beda jenis kelamin ya? Iya, dia laki-laki. Jadi maksudnya itu mungkin karena masih kecil kali ya. Jadi kayak sering berantem aja gitu. Jadi sering berantem karena masih kecil ya, benar. Oke. Nah itu ya satu hal yang bisa kita catat tuh, itu titik-titik kritis yang sering membuat kita marah. Itu selangkah udah lebih maju loh kita kalau kita sudah menemukan gitu ya, sehingga kita nanti ke depannya untuk kita memanagenya, mengelolanya ya supaya nggak marah tuh gimana saat komunikasi gitu ya. Oke, makasih ya Mbak ya untuk responnya ya. Masalah komunikasi. Oke, siapa lagi nih? Nomor 1.
Nomor 1. Kenapa nomor 1, Mbak? Ini kan kesulitan ya. Kesulitan. Ketika ada permasalahan belum ketemu solusinya, yang akhirnya ini membuat kita marah juga karena tidak menemukan solusinya. Iya. Dalam ya misalkan kayak jalan buntu gitu ya, Mbak ya? Ya. Gemes gitu ya? Gemes. Oke, itu yang bisa bikin kita marah ya. Sehingga kedepannya mungkin nanti bagaimana cara untuk mengatasi itu ya, fokus kepada solusi ya, bukan kepada masalah. Oke, makasih ya Mbak ya. Nah, terus nih Mbak Yani ini merespon nomor 3, kegagalan ya, kegagalan dalam mendidik anak. Nah, ini kadang membuat saya sering marah ya. Boleh Mbak Yani open mic, boleh? Kalau bersedia open mic, silakan. Mbak, iya Bu, mohon maaf. Suaranya kayak gimana? Hujannya deras banget, jadi suaranya terkalahkan sama hujan. Oh, jelas nih suaranya. Kenapa nih Mbak? Iya, setiap anak kan berbeda-beda ya Bu. Saya punya anak juga, macam-macam cara mendidik anaknya. Jadi apa yang salah gitu dengan kegagalan saya mendidik anak gitu. Yang satu agak susah diatur gitu, yang keduanya bisa diatur. Jadi kadang suka, marah gitu. Itu gagal saya mendidiknya. Jadi perasaan-perasaan itu ya, gagal, yang satu sulit diatur, yang satu gimana gitu ya. Jadi perasaan-perasaan itu yang sering kali membuat kita marah. Oke. Makasih Mbak untuk sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? 2 bersalah. Nomor 2. Gimana Mbak nomor 2? Iya, sama seperti tadi Mbak Yani ya, itu sama aja sih, kayak bersalah dalam mendidik anak tuh kadang Ustazah itu emosi suka naik turun gitu. Emosinya ya suka naik turun. Dan jadi merasa kadang udah marah tapi kelama-lamaan bersalah juga, jadi kenapa saya marah gitu, saya gitu. Setelah marah biasanya muncul rasa bersalah ya. Iya, apakah itu betul. Nanti marahin anak atau memukul anak gitu ya. Benar. Itu yang kadang-kadang jadi hambatan buat kita. It's okay gitu ya. Berarti kita sudah selangkah lebih maju karena kita sudah tahu nih titik-titik kritis yang mau kita manage ya, yang mau kita kelola. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akan masuk ke sesi berikutnya karena waktu terus berjalan. Nah, sekarang yang ketiga. Apa yang membuatku sulit untuk memaafkan? Dan apa yang membuatku lebih mudah memaafkan? Sebentar. Oke. Tadi ini udah. Sekarang memaafkan. Nah, apa yang membuatku sulit memaafkan? Apa yang membuatku mudah untuk memaafkan? Silakan. Memaafkan ini bisa juga memaafkan diri sendiri loh ya. Nggak hanya memaafkan orang lain, tapi juga memaafkan diri sendiri. Ya, bisa. Nomor berapa? Saya disetujui. Lebih sering 5 kayaknya. Oke, kenapa nomor 5? Itu 5 kayak gambar menyendiri gitu. Kadang kalau lagi marah sama orang lain, memaafkan orang lain, saya butuh ngindarin dia dulu gitu beberapa hari, saya menyendiri. Terus baru maafin diri sendiri dulu, baru maafin dia. Biasanya gitu. Oke. Jadi semua butuh proses ya Mas Alfian ya. Oke. Nah, setiap orang mungkin ada cara-caranya sendiri ya untuk bisa mengelola emosinya. Itu oke banget tuh, kasih waktu buat diri, menyendiri, mulai dari memaafkan diri dulu ya Mas Alfian ya. Nah, nanti baru bisa memaafkan orang lain. Nanti itu juga bisa tuh dilakukan sama tadi yang Mbak Yani sama Ibu yang tadi. Saat tadi tuh habis marahin anak ya, saya kok nggak bisa sih ngelola anak gitu ya saat marah. Mungkin
maafkan dulu diri sendiri. Oke. Nggak apa-apa kok kita memiliki keterbatasan gitu ya. Artinya kita juga harus punya toleransi terhadap diri kita gitu ya. Nggak apa-apa kok saya nggak sempurna gitu ya. Nggak apa-apa kok anak saya nggak sempurna gitu. Nah, saya akan terus berdoa untuk kebaikan anak saya gitu ya. Ini bisa dilakukan nih sama teman-teman sekalian ya. Caranya Mas Alfian tadi. Dia memaafkan diri dan kemudian memaafkan orang ya. Oke, mana lagi nih? Nomor mana lagi nih? Kira-kira apa? Nomor 3. Gimana Mbak? Mbak siapa nih? Fitri. Mbak Fitri, silakan Mbak Fitri. Kayaknya itu Gimana? nomor 3 itu kayak ngomongin orang gitu ya. Nah, saya tuh maksudnya kayak salah satu bulian dari orang-orang gitu maksudnya. Nah, suka sedih aja gitu kalau dibully sama orang-orang gitu. Jadi kayak tapi saya suka berusaha untuk diam dan tidak mau merespon gitu, sehingga saya udahlah gitu, maafin, biarin aja gitu kayak gitu. Oke. Jadi saat orang lain membuli diri kita gitu ya. Iya. Nah, Mbak Fitri berusaha untuk ya udahlah jangan usah direspon, diam aja. Nah, di situ Mbak Fitri masih terasa terganggu nggak perasaannya? Saya sih ingat gitu ya, maksudnya kata-katanya itu benar-benar nyakitin, tapi maafin sih udah, cuman kata-katanya nggak bisa saya lupa gitu maksudnya. Ada proses selanjutnya yang perlu kita latih nih untuk menghadapi pembulian, yaitu sikap asertif. Ya. Kita harus bilang sama dia, ya, maaf ya saya nggak suka gitu. Itu harus kita ungkapkan loh. Artinya gini, saat kita dibully sama teman gitu ya, kadang kan kita lebih memilih udahlah diam aja, udah ngalah aja, maafin aja gitu ya. Nah itu mungkin bisa, tapi masih ada nih ranah-ranah di diri kita yang nggak selesai gitu ya. Nah, selangkah berikutnya adalah buat mengedukasi orang tersebut untuk dia supaya tahu kalau kita tuh nggak suka gitu ya. Kita harus bilang sama dia, maaf ya, saya nggak suka. Itu perlu dilatih tuh. Kalau dikasih tahu itu bukannya merespon, tapi kayak gimana ya, kayak susah lah gitu. Jadi malah It's okay. Tugas kita adalah ngasih tahu bahwa kita nggak suka dengan perlakuan dia. Itu aja. Perkara nanti dia nggak meresponnya secara negatif atau positif terserah dia gitu. Tapi di sisi kita selesai karena apa yang mau kita ungkapkan tuh kita ungkapin. Gitu. Masalahnya kan kadang-kadang kita tuh diem mengalah gitu kan. Akhirnya sakit hati sendiri gitu, bolak-balik memaafkan, udah gitu kumat lagi sakitnya gitu. Sementara orangnya itu sendiri nggak tahu gitu sebenarnya perasaan kita kayak apa. Ya mungkin nanti Mbak Fitri bisa melatih itu ya. Tapi pelan-pelan ya, melatih diri untuk lebih percaya diri, kemudian mengungkapkan ke dia, maaf ya saya nggak suka gitu ya Mbak Fitri ya. Makasih Bu. Ya sama-sama. Nah itu akan lebih mudah tuh untuk bisa memaafkan dia. Oke. Mana lagi teman-teman? Nomor 2. Oke. Mbak siapa nih? Siti Aisyah. Oke, silakan Mbak Siti. Ini kayaknya gambar kepala tapi tertutup ya Bu? Kepala tertutup. Ini mungkin yang membuat sulit memaafkan karena memang dengan kesalahan-kesalahan yang cukup fatal, atau bisa juga kita memaafkan tapi tidak mau melihat lagi dengan fisik orang tersebut, gimana ini? Apa? It's okay gitu ya. Jadi kita memaafkan tapi nggak mau ngeliat fisiknya dia gitu ya. Iya. Jadi masih membekas gitu, masih membekas ucapannya dia yang menyakitkan, tapi hati sudah memaafkan gitu. Jadi kayak tertutup gini mungkin gitu. Oke. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Artinya hak kita untuk mau mengampuni, memaafkan itu beda ya. Mengampuni, memaafkan itu beda. Jadi kalau ada perlakuan dia membuat kita jadi nggak mau ngeliatnya, is okay. Tapi tugas kita adalah bagaimana untuk bisa membuat jiwa kita lebih lapang gitu. Oh iya. Jiwa kita lebih lapang, memaafkan. Kalau dengan tidak melihat dia, dengan jiwa kita jadi lebih lapang, is okay, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting adalah jangan pelihara celurit yang ada dalam tubuh kita. Kan kalau orang menancapkan dendam sesuatu yang membuat kita teraniaya, membuat kita marah, itu kan seperti dia menancapkan celurit ya ke dalam tubuh kita kan. Nah, kalau celurit itu kita pertahankan terus, itu kalau kita pendendam itu sama aja kita kayak mempertahankan celurit itu. Sakit terus kan, di mana-mana kita bawa tuh celurit. Terus kita bilang kan sama orang, saya tuh kemarin habis disakiti loh sama dia. Sambil dipegang celurit itu. Kira-kira dia akan sembuh, semakin sembuh atau semakin sakit? Kalau menurut Ibu?
Ya mungkin semakin sakit. Nah, semakin sakit gitu kan ya. Udah belum lagi nanti bekarat kan. Iya. Alangkah baiknya bila gimana? Celuritnya dilepas. Atau belajar. Benar. Celuritnya dilepas ya. Mungkin pas dilepas sakit, it's okay gitu. Tapi kan setelah dilepas, dijahit kita udah fokus pada penyembuhan kan? Iya. Ya. Artinya kita fokus pada penyembuhan. Walaupun mungkin masih ada luka, masih ada bekas, it's okay. Tapi kita sudah fokus pada penyembuhan. Penyembuhan. Jadi belajar lapang. Benar, lapang. Tapi kalau kita terus menancapkan celurit itu di tubuh kita, dibawa kemana-mana gitu, kita nggak akan pernah sembuh. Iya. Gitu. Pasti ini proses yang setiap orang berbeda-beda. Tapi yang namanya melalui jalan takwa kan semuanya juga berliku kan ya, seperti jalannya tadi. Tapi itulah tugas kita ya, karena kalau kita masih memiliki jiwa yang pendendam, tadi ya, yang pertama masih pelit, masih suka pemarah, ya amarah bitsu, ya jauh dari sifat mutmainah, atau mungkin tadi yang pendendam, wah kita masih jauh tuh jalan-jalan takwa gitu. Tapi kalau kita sudah mulai berusaha untuk bisa lebih memaafkan, bisa lebih murah hati gitu ya dalam berinfak, atau mungkin sudah mulai berusaha untuk bisa menahan marah kita gitu, kita sudah berada di jalan takwa. Teman-teman. Baik. Saya akan Kalau masuk cara ke melepas celuritnya bagaimana? Kenapa? Cara melepas celuritnya itu bagaimana? Ya dimaafkan. Harus dimaafkan, harus belajar lagi. Dilapangkan, dilepaskan. Artinya jangan lagi membahas itu lagi sesering-sering gitu. Tapi itu nanti ada nih ya, ada metode khususnya. Nanti boleh nanti kita ketemu lagi kapan-kapan ya untuk sesi forgiveness. Itu panjang lagi tuh, bisa 2 jam sendiri ya. Oke. Ini karena waktunya tersisa sedikit, saya akan lanjut ya. Nah, dalam hal apanya aku ingin tadi udah poin berapa tuh? Tadi udah 1 poin, 2 poin, 3 poin. Sekarang poin yang ketiga ya. Dalam hal apa aku ingin Allah mengampuniku ya. Nah, baik teman-teman sekarang boleh diambil HP-nya atau kalau punya cermin kecil ya boleh diambil cerminnya. Tapi juga nggak apa-apa. Pakai HP ya. Sekarang di kamera di selfie silahkan gunakan cermin yang Anda miliki, tatap diri Anda dalam cermin ya, perhatikan seluruh detil wajah Anda satu persatu, mata, indera, penglihatan, apa yang kulihat selama ini dengan mataku, telinga, indera, pendengaran, apa yang kudengar selama ini dengan telingaku, mulut, indera perasa, daripada kececep beragam kenikmatan dunia dan dengannya terucap banyak kata dari mulut itu. Akankah aku akan mencium bau surga? Apakah kulit yang halus ini akan sanggup menahan api neraka? Apa yang aku benar-benar ingin Allah mengampuniku. Baik teman-teman, saya akan ajak lagi teman-teman untuk bisa merefleksi diri ya, sambil nanti direspon di chatnya ya. Saya akan temani dengan lagu lagi. Silahkan bisa merenung dan sambil diisi ya. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita.
Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. teman-teman semua, tadi kita sudah sama-sama refleksi ya pada diri kita tentang bagaimana sih kita sudah mengoptimalisasikan semua panca indera kita, hati, mulut, telinga, pikiran kita ya. Apakah benar semuanya sudah menuju jalan takwa? Oke, nah sekarang kita refleksikan ya. Nah, kita akan berdoa kepada Allah ya, agar memberikan di masing-masing kita pasti punya PR-nya masing-masing ya. Mana di antara 4 poin ini yang paling sulit yang kita lakukan nih. Biasanya ada nih. Wah, kalau di antara ini yang 4 poin ini yang paling membuat saya sulit adalah yang paling memaafkan nih Bu. Kalau masalah infak mah saya mah banyak lah uangnya misalnya. Atau saya mah sabar orangnya, tapi yang masalah ini nih Bu, dendam, saya itu orang dendaman gitu ya misalnya. Silakan teman-teman, kira-kira apa yang bisa membuat teman-teman di antara 4 poin ini yang paling sulit ya untuk dilakukan. Dan kemudian kita sama-sama ya, tapi seperti tadi ya, ada dari Bu Siti kalau nggak salah, saya paling susah tuh Bu ya, untuk tidak untuk tidak marah, untuk bisa supaya tidak dendam lagi sama orang gitu ya. Karena itu sulit, maka kita butuh Allah untuk bisa membantu kita seperti itu. Nah, silakan teman-teman bisa di kolom chatnya mana yang kira-kira yang paling sulit untuk yang kita lakukan. Apa yang kita minta kepada Allah untuk dibantu ya di 4 poin ini. Silakan. Yang keempat. Nah, kenapa yang keempat? Nah, kenapa yang keempat?
dengan adanya video yang tadi itu sangat menyayat hati. Jadi kita sebagai hamba belum bisa menyambungkan hati dengan pemiliknya gitu. Menyambungkan hati dengan pemiliknya. Jadi sehingga belum bisa memaksimalkan untuk bertahmid, beristighfar, memuji, memohon. Itu yang selama ini tuh sangat kurang sekali gitu. Ya. Kalau mungkin hal kayak memaafkan itu kan ya bisa belajar seperti tadi, belajar untuk melapangkan, mengambil parit yang ada di jantung gitu. Itu mungkin bisa belajar lagi. Oke. Masya Allah ya, Mbak Siti. Saya seperti mengambil banyak sekali mutiaran dari Mbak Siti. Bagaimana mengkoneksikan ya indera kita itu kepada Sang Penciptanya ya. Bagaimana mengkoneksikan itu sehingga apa-apa yang masuk dalam pendengaran kita, hati kita, apa yang kita ucapkan semuanya terkoneksi ya, dengan Allah. Nah, dengan itulah maka kita semuanya akan tertuntun ya untuk ke depan gitu ya dalam meraih jalan takwa. Makasih Mbak Siti. Oke. Terus tadi ada respon dari Mbak seperti menahan marah ya Mbak Inayah ya. Itu mungkin satu hal yang agak sulit nih untuk bisa dilakukan. Oke. Sekarang kita minta kepada Allah untuk bisa lebih mudah ya untuk bisa memaafkan dan menahan marah. Pasti di sini kita PR-nya sama-sama nih. Kita masing-masing punya PR-nya masing-masing ya. Nggak ada manusia yang sempurna gitu ya. Nggak ada orang yang suci gitu kan. Kita hanya bertugas untuk bagaimana kita bisa mensucikan diri kita. Oke. Saya akan masuk ke berikutnya. Nah, baik teman-teman, sekarang mungkin kita bisa mengisi di kolom chatnya. Nah, setelah tadi kita sudah sadari ya, apa sih yang bisa membuat kita jadi, apa yang paling sulit nih, menahan marah, memaafkan, untuk bertaubat, untuk berinfak gitu ya. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman untuk melakukan tindakan ke depan nih, untuk mengukuhkan niat kita ya, untuk kita bisa memberikan the best version of me ya. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan ke depannya nih. Karena kalau berhenti sampai di oke, saya tahu nih saya yang paling ini yang pengarah atau segala macamnya. Kalau hanya berhenti sampai di situ selesai gitu ya. Tapi alangkah baiknya bila itu terwujudkan dalam bentuk planning ke depan untuk perbaikan diri. Silakan teman-teman, kita akan mengisi di chatnya apa ya yang harus kita lakukan, perbaikan kita lakukan ya untuk tadi itu ya, terkait tadi PR-PR yang tadi. Apakah dengan memaafkan atau juga dengan menahan marah atau tadi itu ya berinfak ya, silakan sambil diisi ya. Saya akan temani. Silakan diisi. Tadi teman-teman, alhamdulillah teman-teman udah ngisi ya. Tidak menunda untuk bertaubat dan melakukan kebaikan. Saya ingin lebih rajin dan konsisten dalam beribadah, termasuk bertaubat. Kemudian sepertinya perlu rajin-rajin sholat, duha, hidup tidak boros dan berdoa kepada Allah. Kemudian, hujan deras, baik teman-teman. Nah,
Sebelum kita tutup sesi ini, mari teman-teman kita berdoa ya sama-sama kepada Allah agar kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa meraih jalan takwa. Saya mengundang salah satu teman untuk bisa membantu saya untuk membacakan ini. Silakan, siapa yang bersedia untuk membantu? Membaca ini, membaca doa. Siapa? Boleh saya. Oke, Mas Alfian. Silakan Mas Alfian. Ya, terima kasih sebelumnya pada Ibu. Ya, silakan Mas Alfian. Masih di-unmute? Ya, baik. Mari sama-sama kita berdoa. Sebelumnya terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Mari kita renungkan, mari kita praktekkan agar bisa menjadi jalan perubahan ketakwaan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Karuniakanlah kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu. Hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu. Hati yang terpesona kepadamu. Hati yang selalu tentram karena yakin akan janjimu, akan jaminanmu. Hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu. Dan hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu yang maha kokoh. Ya Allah, karuniakanlah pada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami semua termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang bertakwa. Ya Allah, mudahkanlah jalan takwa itu untuk kami. Jadikanlah diri ini mudah bersedekah, mudah menahan amarah, mudah memaafkan, dan selalu berusaha untuk bertaubat atas segala khilaf yang kami lakukan. Dan ya Allah, ya Rabbana, andaikan suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami menjadi saat terindah dalam hidup ini, dengan bekal yang cukup ya Allah, dalam husnul khotimah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Mas Alfian untuk bacaan doanya. Baik teman-teman, selanjutnya boleh ada yang mau memberikan testimoninya terhadap kegiatan ini, silakan. Ada yang mau memberikan umpan baliknya, silakan. Open mic. Acara sudah selesai. Sebelum ditutup, boleh deh 1 atau 2 orang memberikan testimoninya untuk kegiatan tadi. Hikmah apa sih yang diambil setelah mendapatkan sesi ini? Silakan. Atau boleh dituliskan di chatnya kalau nggak mau open mic, silakan. Apa hikmah yang bisa diambil setelah mendapatkan sesi yang tadi? Silakan. Oke, Mbak Fitri, udah open mic, silakan Mbak Fitri. Ya Ibu, alhamdulillah saya bersyukur gitu bisa ikut Zoom di sini gitu, sehingga saya bisa dapat pencerahan lagi ke depannya gitu, karena kan saya di sini tuh sebagai salah satu anak rantau juga kan ya, jauh dari tua gitu kan, ya sendiri lagi gitu kan, jadi kayak butuh banyak pencerahan gitu, motivasi itu butuh banyak banget gitu buat saya. Makanya saya bersyukur banget bisa ikut kajian di sini, sehingga saya bisa lebih tenang lagi gitu, maksudnya yang saya kira orang-orang itu kok pada jauhin, ternyata ada juga tuh yang masih pada peduli dengan kita gitu. Masya Allah. Oke, terima kasih Mbak Fitri untuk umpan baliknya, Masya Allah. Ya. Ada lagi 1 orang lagi yang bisa berikan testimoninya terhadap kegiatan ini, silakan. Saya mau Ustazah. Oke, silakan Mbak Kurina ya, silakan. Tadi banyak merenung sih. Padahal sebenarnya simple, untuk meraih takwa itu sederhana gitu.
memang nggak mudah gitu, sulit, ada tantangannya banyak gitu. Tadi berinfak, yang kita ada keperluan yang lain, terus memaafkan, kita mungkin masih punya dendam dan sebagainya, masih membenci dan sebagainya. Terus bertaubat juga. Jadi satu lagi apa ya, lupa. Menahan marah. Ya, menahan amarah itu sesuatu yang susah-susah gampang gitu. Ternyata buat meraih takwa itu sebenarnya sesederhana itu gitu, walaupun nggak mudah. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa sih. Masya Allah. Ya, terima kasih Mbak Corina. Karena itu ya, sesungguhnya Allah tuh ingin banget kita semua masuk surga ya. Nggak mau tuh Allah tuh umatnya yang sangat yang sangat ia cintai ya, makhluknya yang cintai itu masuk neraka tuh tidak mau Allah sebenarnya. Makanya diberikanlah jalan itu ya, supaya kita semua bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada lagi satu lagi mungkin teman-teman? Biasanya ibu-ibu yang putri udah ini nih, wah mau persiapan nih. Kita udah lebih nih. Oke, udah nggak ada? Oh, masih ada Bu, menambahkan sedikit. Oke, silakan Mbak Siti. Ya, terima kasih dengan mengikuti kajian selama Ramadan. Ini sebetulnya ya hikmahnya bukan banyak lagi, sangat luar biasa bagi saya. Dan yang saya rasakan itu hikmah itu yang selama ini memang hilang dari diri kita gitu. Ketika muncul ada kajian Ramadan Sehati, itu semuanya kayak ada panggilan tersendiri gitu untuk lebih menuju jalan takwa yang pastinya, yang mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini tujuannya yaitu yang menuju jalan takwa, salah satunya itu menginfakkan harta, menahan marah, itu semuanya mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk kedepannya, untuk bisa memaksimalkan lagi yang 4 poin tadi. Oke, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Siti. Gitu ya. Baik teman-teman, sekarang saya sekarang pengen terakhir dan minta ininya, level energinya ya. Tadi ada tuh yang 7, yang 5, yang 10. Sekarang level energi terakhir nih sebelum kita tutup sesi ini. Silahkan di chatnya dituliskan ya. Kata-kata terakhir mungkin yang mau diberikan ya. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Tadi sesinya dari jam berapa tadi? Jam 16 ya. Stay tune semuanya masih di sini. Tadi saya lihat 35 ya, masih 24. Alhamdulillah. Saya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Sama-sama ya, saya di sini juga bersama-sama dengan teman-teman semua. Saya di sini tadi mengambil banyak banget materi ya, banyak banget mutiara dari teman-teman, dari Bu Siti, Mbak Fitri, Mbak Salma, Mbak Corina, Mas Alfian, dan tadi teman-teman yang lain ya, Mbak Rafika, Mbak Yani, ya, Mbak Inayah yang tadi sudah memberikan sharingnya, Masya Allah ya. Saya seperti memungut banyak banget berlian-berlian, intan-intan dari teman-teman semua. Untuk saling menguatkan ya. Mudah-mudahan nanti kita semua pede dong, jangan pede masuk neraka ya. Tapi pedelah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih teman-teman semua, kepada tim Fordai, kemudian juga Zakat Sukses gitu ya. Dan kemudian Mbak Salma selaku MC dan semuanya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ina atas sesi coachingnya hari ini. Benar-benar buat kita lebih muhasabah diri sebenarnya sih Kak. Ternyata banyak hal-hal yang harus lebih diperbaiki lagi dalam diri kita masing-masing. Oh iya, diingatkan kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 dan dikit lagi sudah mau azan, marilah kita tutup acara coaching pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ina. Iya, sama-sama. Dokumentasi. Oh iya, kita boleh. Ya. Boleh open kamera semuanya, teman-teman. Lagi ngisi daftar hadir dulu. Iya. Mbak Salma pakai laptop? Iya Kak.
Oke, boleh tolong sama-sama yang foto ini. Ya, baik. Hitung ya. 1, 2, 3. Lagi 3. Sudah. Oke, izin Terima pamit semuanya kasih ya. kepada Terima para kasih hadirin semuanya. dan Kak Ina. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.